ingin digali dari Bapak pemateri kita yang ketiga kali ini. Ada pertanyaan mohon dijawab dengan lebih singkat, Bapak. Dari Adik Lalu Sultanul Azmi ingin bertanya singkatnya, apakah ada teknologi software yang untuk bisa mempercepat pekerjaan analisis perancangan bendungan ini? Mungkin satu lagi sekalian supaya lebih ini, dari Nadia April Lestari, apa saja faktor untuk menentukan titik lokasi pemasangan instrumentasi bendungan, terutama instrumen yang dipasang di lokasi pondasi bendungan? Kemudian pertanyaan yang terakhir ini sifatnya menegaskan apakah bendungan Meninting bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Saya kira itu sudah ada di slide. Monggo Pak. Silahkan. Terima kasih, mohon kesabarannya Pak Bupati. Ya, jadi kita sampaikan saja ke pertama tadi. Oh ya, jadi di dalam perancangan ini banyak sekali software yang kita pergunakan ya. Jadi untuk analisa stabilitas lereng bendungan ini kita mempergunakan geoslope. Lalu untuk perhitungan dimensi terowongan maupun sistem terowongan kita menggunakan rock science. Lalu kita juga menggunakan di dalam pelaksanaannya nanti kita juga menggunakan sekarang yang lagi tren yaitu BIM ya, Building Information Modeling ya. Jadi softwarenya banyak sekali yang dipergunakan, di mana software ini adalah membantu di dalam percepatan perhitungan untuk perencanaan. Lalu penentuan letak instrumentasi. Jadi secara umum terutama yang di pondasi, jadi kita pilih pada section-section yang berisiko, ya terutama pada area dengan timbunan yang paling tinggi, karena timbunan ini kan tingginya kan tidak merata sesuai dengan kontur yang asli. Yang ketiga, ya jadi tadi sudah sampaikan, jadi bukan PLTA tapi kita sebut mikro lah karena hanya sebesar 0,8 megawatt. Ya, jadi itu mungkin mohon maaf kalau nanti pertanyaan bisa aja disampaikan melalui panitia, nanti kami usahakan untuk bisa menjawab seluruhnya baik via online maupun via tertulis yang sebagainya. Demikian, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Insinyur Bambang Daryono Ponco Wasito atas ilmu yang sudah ditularkan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga dicatat sebagai amal ibadah dan dibalas dengan pahala nanti di sisi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita yang keempat yang sudah menunggu. Beliau adalah Bapak Haji Fauzan Khalid, SAG MSI. Beliau adalah Bupati dari Kabupaten Lombok Barat, di mana Bendungan Meninting ini sedang dibangun. Beliau tinggal di Sandik, di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, menyelesaikan S1 dan S2-nya masing-masing di tahun 95 dan 99. Beliau adalah dosen dari FISIP dari Fakultas Ilmu Politik dan ya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian menjadi ya Pak. Kemudian PLT Bupati Lombok Barat dari 27 Maret 2015 hingga 6 April 2016. Kemudian Bupati Lombok Barat dilantik pada 6 April 2016 menggantikan Bapak Zaini Aroni dengan sisa masa jabatan hingga 2019. Kemudian menjabat sebagai Bupati Lombok Barat
periode 2019 hingga 2023. Bapak Haji Fauzan Khalid hari ini mau memaparkan tentang pemanfaatan kawasan Bendungan Meninting sebagai kawasan wisata. Untuk mempercepat waktu, kesempatan langsung kami berikan kepada Bapak. Silakan. Sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai nilai lebih untuk mendorong pariwisata. Dan secara umum untuk kawasan Bendungan Meninting ini insya Allah nantinya juga akan menjadi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Lombok Barat. Kami di Lombok Barat, kawasan Lombok Barat ini sudah kami bagi dari sisi perencanaannya untuk menjadi destinasi pariwisata. Bendungan Meninting sendiri ya insya Allah nanti akan kami koneksikan dengan pembangunan industri pariwisata yang selama ini sudah ada dan insya Allah kami akan revitalisasi, yaitu kawasan wisata Senggigi, kemudian ke Pusok dan seterusnya. Kemudian juga akan kita koneksikan dengan destinasi pariwisata di kawasan Narmada Lingsar. Nah, selain dua kawasan ini, sebenarnya kami juga memiliki kawasan pariwisata di wilayah selatan yang basicnya itu adalah di wilayah Sekotong dengan berbagai macam variasi destinasi dengan ciri khas masing-masing. Khusus dalam kesempatan ini karena fokus kita Bendungan Meninting ya, secara singkat ya Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan perencanaan BWS, Kementerian PUTR Republik Indonesia lewat BWS, di Bendungan Meninting ya, ini tidak hanya akan dibangun bendungan dengan semua spesifikasi teknis yang tadi sudah kita dengarkan, yang sudah kita simak. Namun di samping bendungan itu juga akan dibangun museum. Kemudian juga akan dibangun semacam untuk mengkonekkan antara Bendungan Meninting bahkan sampai dengan Mandalika dengan pembangunan jalan khusus sepeda ya dengan standar internasional. Ini yang kami dengar, ini informasi yang masuk ke kami dari pemerintah Provinsi NTB, termasuk dari Kementerian PUTR. Khusus untuk kami, ya tentunya ya kami juga memiliki perencanaan. Ya, tujuannya bagaimana supaya Bendungan Meninting ini dari sisi pariwisata bisa juga kita maksimalkan sehingga kemudian berdampak secara ekonomi ya, berdampak juga secara kepariwisataan terhadap masyarakat kami, khususnya yang tinggal yang berada di kawasan Bendungan Meninting ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, terus terang saja ya, saya sendiri baru tahu ada bendungan yang dibangun di perbukitan ya, dan dengan memanfaatkan tebing-tebing gitu. Jadi karena itulah kedalamannya ini kan luar biasa dan
kira ini bisa menjadi jualan, ya, bisa menjadi nilai lebih yang bisa kita manfaatkan dari sisi kepariwisataan. Belum lagi kita berbicara keindahannya, ya. Belum lagi kita berbicara pemandangan yang bisa disajikan, yang bisa dinikmati oleh siapapun nantinya yang akan datang ke bendungan ini. Ini kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, Bendungan Meninting ini sangat dekat dengan kota, ya, sangat dekat dengan kota Mataram, sangat dekat dengan kawasan wisata Senggigi, dan juga sangat dekat dengan kawasan wisata wilayah Narmada Lingsar. Nah, ini juga nilai lebih yang bisa kita jual kepada siapapun yang akan berwisata, ya. Mudah-mudahan dengan cara ini nantinya akan tumbuh akan tumbuh tempat atau basic pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat kami, ya. Lebih-lebih tadi saya sampaikan ini dekat dengan kawasan hutan, dan itu juga bisa kita kembangkan nantinya sebagai kawasan yang berbasis agro, ya, yang berbasis agro wisata dengan pemandangan indah kota Mataram. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, saya sendiri sudah meminta Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat untuk membuat perencanaan, ya, untuk membuat rancangan yang utuh, ya, rancangan yang bersifat menyeluruh, ya. Kalaupun misalnya tidak bisa dieksekusi di masa kepemimpinan saya, paling tidak secara teknis itu sudah kita siapkan, ya, termasuk mungkin, ya, pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tadi saya katakan berbasis industri pariwisata. Karena alasan-alasan ini Bapak Ibu sekalian, saya sejak awal itu sangat mensupport, ya, proses pembangunan Bendungan Meninting ini, ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya sudah mendapat ilmu yang banyak sekali dari sisi teknis, dan ini juga bisa menjadi modal kami nanti untuk ikut membantu BWS, ikut membantu Kementerian PUPR mensosialisasikan ini kepada masyarakat, sehingga dari sisi teknis itu nanti masyarakat nyaman, aman, dan merasa tidak takut terhadap kemungkinan bahaya banjir misalnya, ya, yang bisa ditimbulkan oleh bendungan ini. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Pemaparan yang sangat lugas dan menurut saya sudah mencakup apa yang kira-kira menjadi gambaran, meskipun masih samar-samar, ya, dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat tentang pengembangan pariwisata di kawasan Bendungan Meninting. Tapi beliau sudah mendapat bocoran-bocoran, ya, seperti apa nanti kira-kira kawasan ini akan dikembangkan ke arah depan. Tapi kira-kira apakah pihak pemerintah daerah belum benar-benar memiliki konsep, ya Pak, ya? Seperti apa gambaran konsep yang pihak Kabupaten Lombok Barat ini Recording stopped. Oke. Recording in progress. Maksud saya gambaran dari Kabupaten Lombok Barat, konsep apa yang kira-kira dibayangkan untuk untuk pengembangan kawasan wisata ini? Belum ada, ya Pak? Oh, oke. Maaf. Oke. Kalau gitu saya coba untuk memberi kesempatan kepada adik-adik audien peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Nggih, ada niki Pak. Ada yang bertanya dari Wahyu Taufik Hidayat, apa fokus utama pariwisata yang direncanakan Pemkab di kawasan Bendungan Meninting? Bagaimana Bapak? Kawasan hutan, saya kira bisa kita bayangkan ya, kita ke sana agrowisata, menikmati berbagai macam tumbuhan termasuk buah-buahan dengan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan kota Mataram, kemudian dengan segala kesejukannya ya, termasuk kuliner ya, kemudian juga variasi dari olahan hasil-hasil perkebunan dan seterusnya. Ya. Saya kira di sekitar agronya itu. Ya. Jadi pengembangan lebih diarahkan ke pengembangan wisata agro, Pak ya, kira-kira. Betul. Kalau gitu akan sangat kait dengan hutan yang ada di daerah atas yang saat ini menjadi daerah tangkapan sehingga airnya bisa tersimpan, apakah itu masuk ke dalam tanah dulu kemudian mengalir secara perlahan-lahan ke sungai hingga waduk Meninting ini dia nggak kemudian tangan air sangat banyak air kita terkoneksi dengan bagaimana konservasi wilayah hutan yang ada di Indonesia, Bapak. Sangat betul Bu. Jadi manfaatnya tidak hanya manfaat kepariwisataan, tetapi juga konteksnya menjaga ya, konteksnya menjaga hutan dan kemudian juga pemanfaatannya untuk masyarakat. Ada beberapa yang sudah kita rencanakan dan bahkan sudah kita ajukan ke Kementerian Pertanian. Ya, misalnya kopi ya, kemudian durian dan berbagai macam jenis tanaman. Jadi sekali lagi di samping menjaga hutan juga memiliki nilai tambah terhadap masyarakat kami yang kemudian nanti di ujungnya itu adalah pariwisata. Jadi multiplier efeknya itu luar biasa. Jadi Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini sudah memiliki gambaran tentang bagaimana penanganan wilayah yang akan memasok air ke Bendungan Meninting selain untuk menjamin keberlangsungan dan penampungan dari Bendungan Meninting itu yang bersama Bapak Bupati tadi wilayah adalah yang kira-kira akan selamat Bapak Bupati, insya Allah. Ya, terima kasih. Untuk membawa kebaikan di muka bumi. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, boleh melalui chat atau langsung ditanyakan. Oh, ini ada yang masuk Bapak. Masih bisa nggih? Satu lagi. Dari segi pengembangan pariwisata sebagai kawasan ekonomi baru di kawasan Bendungan Meninting tentu akan berpengaruh pada penataan ruang di sekitar bendungan. Pertanyaannya, apakah perluasan kawasan ekonomi tersebut sudah diperhitungkan dan mempertimbangkan akibat dari perluasan tersebut ke area hutan? Mengingat daerah hutan merupakan catchment area bendungan tersebut. Kemudian apakah tindakan pencegahan terhadap kerusakan hutan akibat perluasan kawasan ekonomi tersebut? Maksudnya apakah sudah disiapkan tindakan pencegahan terhadap kerusakan hutan akibat perluasan aktivitas ekonomi tersebut? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Justru ini
pembangunan bendungan Meninting, kemudian pengembangannya menjadi kawasan wisata baru, menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk menjaga hutan, karena basicnya nanti di sana. Ya, bisa kita bayangkan misalnya bendungan dibangun, ya, kemudian kita lanjutkan kita buat dia sebagai destinasi pariwisata, bendungannya kering, kan enggak menarik juga, ya. Sehingga kemudian justru pembangunan bendungan ini menjadi motivasi yang sangat besar bagi kami untuk lebih menjaga hutan itu. Ya, lebih-lebih sekali lagi hutannya ini nanti akan kita arahkan ke tanaman-tanaman yang bisa juga menambah penghasilan dari masyarakat kita, yang konsekuensinya mereka akan ikut untuk menjaga hutan itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, ya, terkait dengan RT RW ya. Ya, Pak. Oke, jadi untuk kawasan Gunung Sari, ya, untuk kawasan Gunung Sari dan Lingsar, karena bendungan ini masuk 2 kecamatan. Satu di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, yang kedua di Desa Dasan Gerie, Kecamatan Lingsar. Sangat kebetulan sekali, sekarang juga kami di Lombok Barat lagi merencanakan RT RW-nya. Dan kemudian untuk kami lebih tekniskan lagi ke tingkat yang lebih teknis dalam bentuk RDTR untuk kami ajukan ke pemerintah pusat. Karena itu juga dari awal, ya, webinar ini saya anggap sangat strategis, ya, untuk menjadi bagian dari yang akan kami jadikan sebagai bahan masukan. Baik. Mengingat keterbatasan waktu, demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat mengenai rencana ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mengupayakan bendungan Meninting ini tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami yang tinggi-tingginya atas kesediaan Bapak-Bapak narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi, menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan yang ada di sekitar kita, khususnya bendungan Meninting yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Demikian rangkaian webinar kita hari ini. Harapan kami kita dapat mendapat pencerahan dan dengan itu semua kita dapat mengambil peran masing-masing yang pada akhirnya turut menyukseskan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang keempat ini, maka berakhir pula rangkaian sesi dalam webinar ini dan waktu kami kembalikan kepada